Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmed Tarmiji dalam channel Kupas Tuntas Latihan Soal Ekonomi Akuntansi. Apa kabarnya anak-anak semua? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memposting dari jurnal khusus ke buku besar. Posting menurut Tutik Siswanti dan kawan-kawan dalam buku Pengantar Akuntansi 2022, posting buku besar adalah proses pemindahan informasi akuntansi dari jurnal ke buku besar. Prosesnya dilakukan dengan memindahkan semua isi transaksi pada jurnal ke dalam tiap rekening dalam buku. Buku besar dalam bahasa Inggris artinya General Ledger adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan. Nah, setelah mengetahui apa itu pengertian buku besar, maka kita ketahui apa jenis-jenis buku besar. Jenis-jenis buku besar itu ada dua macam, yaitu buku besar utama atau umum dan buku besar pembantu. Nah, di dalam perusahaan dagang, buku besar pembantu ini dibagi kepada dua macam, yaitu buku pembantu utang dagang dan buku pembantu piutang dagang. Nah, kemudian bagaimana bentuk-bentuk yang biasa digunakan untuk buku besar ini? Yaitu ada tiga macam, bentuk T, bentuk sekontro, dan bentuk stapel. Nah, bentuk T ini adalah bentuk yang paling sederhana karena biasanya diisi hanya pembagian kolom utamanya, hanya kolom debit dan kolom kredit. Dan yang kedua yaitu bentuk stapel. Ya, bentuk stapel dibagi kepada dua macam juga, ada bentuk stapel tunggal dan ada bentuk stapel saldo rangkap. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh gambarnya, bisa para siswa perhatikan untuk buku besar stapel bentuk T dan buku besar skontro. Nah, setelah ini bagaimana langkah-langkah para siswa mengisi buku besar? Di awal kita sudah mempersiapkan rekapitulasi jurnal khusus, sehingga rekapitulasi gampang untuk memudahkan para siswa untuk membuat buku besar. Yang pertama langkahnya lah cek akunnya dulu ya, kemudian catatkan tanggalnya, kemudian masukkan kode akun ke dalam buku besar, baik dalam bentuk skontro, stapel, atau bentuk T. Dan kemudian yang terakhir isi jumlah saldo sesuai dengan jumlah kredit dan jumlah debit yang sudah tertera, yang telah kita buat sebelumnya di dalam rekapitulasi jurnal khusus perusahaan dagang. Nah, jika sudah mengerti, maka para siswa saatnya kalian memposting buku besar PD Azmi Jaya yang pada video sebelumnya sudah kita buat jurnal khususnya dan rekapitulasinya. Apa yang kita perlukan untuk memposting ini? Pertama adalah data neraca saldonya di bulan November 2023 merupakan data saldo awal, kemudian data jurnal khusus yang pada videonya sudah kita buat juga, dan yang kemudian adalah data rekapitulasi jurnal khusus. Nah, Pak siswa perhatikan, ini adalah hasil daripada pekerjaan untuk membuat posting dari jurnal khusus ke buku besar. Ya, pertama adalah kita buat sesuai dengan urutan yang ada di dalam neraca saldo bulan November, ya. Dan ini kita lanjutkan sesuai juga dengan isi yang ada di dalam data neraca saldo bulan November, hanya tinggal memindahkan saldo debit atau saldo kreditnya, kemudian kita sesuaikan dengan nomor akunnya, kita sesuaikan urutannya. Nah, kita pindahkan apa yang ada di dalam rekapitulasi jurnal khusus yang telah dijelaskan sebelumnya, baik rekapitulasi jurnal khusus pembelian, rekapitulasi jurnal khusus penjualan, rekapitulasi jurnal khusus penerimaan kas, rekapitulasi jurnal khusus pengeluaran kas, dan rekapitulasi jurnal umum. Semuanya sudah tertera dan sudah disusun sedemikian rupa, sudah kita ketahui bagaimana saldonya, bagaimana jumlah debit dan jumlah kreditnya, dan hanya tinggal kita pindahkan sesuai dengan
apa yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, ini adalah pride. Nah, kemudian ada pendapatan, kemudian ya, tinggal diperhatikan. Nah, cara penyusunannya sangat mudah sekali. Sekali lagi saya jelaskan, hanya tinggal memindahkan nomor akun, nama akun, kemudian kolom tanggal, kemudian saldo bulan Novembernya kita pindahkan langsung, kemudian diambil nama akun yang sesuai dengan apa yang buku besar yang mau kita buat dari data rekapitulasi jurnal khusus. Nah, kemudian kita pindahkan ke saldonya. Untuk membuat jumlah di saldo, maka rumusnya sangat sederhana. Jika saldonya kolom debit, jika bertemu dengan sejenis sama-sama debit, maka dijumlahkan. Jika bertemu dengan lawan jenis seperti kredit, maka dikurangkan. Selisihnya hanya tinggal diletakkan apakah dia di saldo debit ataukah dia di saldo kredit. Nah, kemudian ini yang terakhir, kira-kira setelah penjelasan video ini ada yang ingin didiskusikan, maka silahkan buatlah di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.